Bismillahirrahmanirrahim. Alam dunia yang kita tempati sekarang merupakan tempat persinggahan, tempat berteduh yang bersifat sementara untuk mengumpulkan banyak pahala dengan melakukan banyak amal soleh, agar tempat terakhir nanti di akhirat tidak rugi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-An'am ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahu waladdarul akhiratu khairul lilladzina yattaquna afala taqilun. Kehidupan di dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau, sedangkan negeri akhirat ini sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti? Sudah merupakan hukum alam bahwa ada awal, ada akhir, ada kehidupan, ada pula kematian, ada penciptaan, ada juga penghancuran. Manusia diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari keadaan lemah, bayi, lalu menjadi kuat, dewasa, lalu lemah lagi, tua, dan meninggal. Begitulah siklus hidup manusia. Seperti halnya dalam ekonomi, tentang teori konsumsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsumsi adalah tindakan manusia untuk menghasilkan atau mengurangi kegunaan atau utility suatu benda, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Sahabat seiman, umur kita akan terus berkurang seiring berjalannya waktu. Artinya, setiap napas kita telah mengkonsumsi nilai umur dan itu akan terus berkurang sampai batas yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikatnya kematian itu pasti, tidak ada yang bisa menolak kedatangannya. Meskipun manusia itu lari dan sembunyi, kematian akan menemukannya. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 8, Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ia pasti menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu ia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Secara sains, seseorang yang mendekati ajalnya dapat dijelaskan secara ilmiah. Mengacu pada laporan WebMD yang diulas oleh Dr. Carol Sarkisian, ada beberapa tanda yang terlihat saat seseorang sakit keras dan dekat dengan kematian. Penurunan nafsu makan bisa jadi merupakan tanda-tanda kematian karena tubuh seseorang yang akan meninggal menjadi kurang aktif. Orang yang akan meninggal cenderung berhenti makan atau minum secara drastis karena nafsu makannya perlahan-lahan menghilang. Bila seseorang akan meninggal, dalam 2 atau 3 bulan sebelumnya mungkin ia akan menghabiskan banyak waktu dengan tertidur. Kurangnya kesadaran ini karena metabolisme tubuh seseorang yang akan meninggal menjadi lebih lemah. Tanpa energi metabolisme, seseorang cenderung akan lebih banyak tidur dibandingkan terjaga. Ketika seseorang akan meninggal, umumnya energi yang dimilikinya menjadi terbuang sehingga ia cenderung menghindari menghabiskan waktu bersama orang lain. Bila ini terjadi, janganlah tersinggung. Ini merupakan hal lazim bagi seseorang yang akan meninggal karena ia merasa tidak nyaman bertemu dengan orang lain saat dirinya terlihat sangat lemah. Tanda-tanda vital berubah juga termasuk ke dalam tanda-tanda kematian. Tanda-tanda ini dimulai dari penurunan tekanan darah, perubahan napas, detak jantung menjadi tidak teratur, urin berubah menjadi coklat, artinya ginjal sudah tidak berfungsi dengan baik. Jarang ke toilet juga bisa menjadi tanda kematian pada seseorang. Biasanya orang yang sekarat lebih jarang makan dan minum sehingga proses pencernaan mereka menjadi berkurang. Hal ini menyebabkan kebiasaan buang air besar dan buang air kecil juga ikut berkurang. Kondisi kesehatan ini juga bisa menjadi tanda kematian pada seseorang. Otot-otot manusia sangat mungkin menjadi lemah ketika menjelang hari-hari orang sebelum meninggal.
Ini mengakibatkan orang yang tidak mampu melakukan aktivitas seperti biasanya. Penurunan suhu tubuh menandakan berkurangnya sirkulasi darah dalam tubuh. Ini biasa terjadi sebelum seseorang meninggal. Sirkulasi darah seseorang berkurang sehingga darah terfokus pada organ-organ internal saja yang menyebabkan aliran darah menjadi sedikit untuk dia alirkan ke tangan dan ke kakinya. Selain itu, perubahan fisik juga akan terjadi pada manusia ketika bertambahnya usia, seperti munculnya uban di kepala. Uban adalah rambut yang berubah warna menjadi abu-abu, kemudian menjadi putih. Dalam kitab Irsyadul Ibad diceritakan bahwa Nabi Yakub alaihissalam sering bertanya kepada malaikat maut. Di antara salah satu pertanyaan itu adalah terkait dengan masalah kematian. Aku tahu tugasmu mencabut nyawa manusia, namun alangkah lebih baik jika engkau memberi isyarat padaku terlebih dahulu sebelum engkau menjemput nyawaku nanti, kata Nabi Yakub alaihissalam. Baiklah, kelak akan kukirimkan kepadamu 2 atau 3 isyarat. Selang beberapa lama, malaikat maut datang lagi menemui Nabi Yakub alaihissalam. Nabi bertanya, apa kedatanganmu hanya untuk sekedar bertemu seperti biasanya? Tidak, aku mau mencabut nyawamu, jawab Israel. Bukankah dulu aku pernah berpesan padamu agar mengingatkan aku sebelum mencabut nyawaku? Kata Nabi Yakub dengan kaget mengetahui nyawanya hendak dicabut. Sudah aku kirimkan kepadamu isyarat yang kau tunggu-tunggu itu. Tak hanya 1, bahkan 3 sekaligus. Pertama, rambutmu yang sudah banyak memutih. Kedua, tubuhmu yang sering melemah. Ketiga, badanmu yang sudah membungkuk. Itulah isyarat yang telah aku berikan kepada semua manusia sebelum aku datang untuk mencabut nyawa mereka. Sahabat seiman, dengan petunjuk dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, semoga kita bisa menata kembali kehidupan kita ke jalan yang lebih baik. Jalan yang dicontohkan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran dan As-Sunnah, sehingga sisa umur yang ada bisa kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Dengan bertambahnya usia, semoga semakin bertambah pula ketaatan dan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, sungguh bahagia orang-orang yang panjang usianya lagi baik amal perbuatannya. Hadis riwayat Tabrani. Wallahu a'lam bishawab.